Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa jurusan HKI kelas D ya, kelas D. Kali ini kita kembali masuk di mata kuliah Fikih Munakahat 1. Setelah minggu lalu kita sudah menyelesaikan perkuliahan di kelas ya. Di kelas. Untuk HKID sudah kita laksanakan di kelas pada tanggal 12 September yang lalu. Dan kali ini saya tidak bisa hadir di kelas karena saya sudah kembali ke Jawa dan bentuk perkuliahannya akan saya lakukan secara online seperti hari ini. Dan saya mohon maaf karena seharusnya siang tadi saya sudah harus mengupload, merekam video ini dan di-share, dibagikan di Google Classroom. Tapi karena ada beberapa hal-hal yang harus saya lakukan, karena kebetulan sebelum kelas HKID ini saya ada jadwal di kelas HKI lain, di semester lain, yang mengakibatkan jadwalnya mepet ya. Kalau tadi pagi itu saya mulai jam 9 lewat 10, dua kelas di HKI yang lain. Dan baru selesai itu jam 12.30. Jam 12. Mepet banget. Sementara pada saat itu saya harus melakukan satu pekerjaan yang ya akhirnya terpaksa saya kerjakan. Andai kan tidak ada pekerjaan itu saya langsung bisa mengupload. Tapi saya repotnya juga karena tadi saya belum sempat record video untuk MK kali ini, materi kali ini. Karena saya rencananya pagi tadi sebelum jam 9.10 harus merekam video untuk MK Fikih Munakahat 1 di jam 12.30. Tapi karena terbatas dengan kewajiban saya, misalnya seperti harus mengantar anak sekolah, dan saya harus menunggu di situ. Sedangkan saya rencananya jam 8 harus sudah sudah record dan akan ditayangkan jam 12.30. Tapi karena ada yang harus saya kerjakan, jadi ya terpaksa. Jam 8 tidak bisa saya jadwalkan untuk record video ini. Sehingga saya udah gini aja dah. Kalau udah bisa sekarang, berarti nanti siang udah bisa juga. Oke deh, saya putuskan udah gini aja. Absen tetap saya share, linknya saya bagikan di GCR, HKID, tetapi videonya menyusul. Rencananya saya akan record jam 3 sore. Tapi lagi-lagi karena kegiatan saya panjang, tidak bisa di reschedule ya. Akhirnya ya sudah. Sampai jam 9 saya baru pulang ke rumah. Ya mepet nih. Tapi tidak apa-apa lah. Semoga video ini bisa menjadi jalan keluar dari kendala-kendala yang saya hadapi tadi siang atau dari tadi pagi sampai sore. Itu yang harus saya sampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan pembuatan video ini dan uploadnya. Dan yang paling penting yang kedua adalah begini. Ini yang paling penting.
saya mendapatkan informasi dari fakultas bahwa kemungkinan UTS akan dilaksanakan pada bulan depan, awal bulan depan. Kalau tidak salah, menurut kalender akademik dan menurut pernyataan beberapa pimpinan fakultas, itu UTS akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 Oktober, awal bulan depan, Oktober. Berarti saya awalnya kaget sih, oh iya ya. Harusnya ya, menurut kalender yang secara resmi dari perguruan tinggi, dari rektorat, itu menyebutkan bahwa perkuliahan akan harusnya sudah dimulai pada tanggal 21 Agustus bulan lalu, ya, 21. Sedangkan pada saat itu jadwal kemudian pembagian kelas dan lain sebagainya yang bersifat akademik, bersifat administrasi akademik itu belum disiapkan oleh fakultas sehingga menyebabkan planning tanggal 21 sudah harus dimulai perkuliahan itu jadi molor. Fakultas hampir semua fakultas itu. Fakultas Syariah, Fakultas FEBI, Fakultas Dakwah, Fakultas Fuda, Fakultas Sains, Tarbiyah, itu hampir semua rata-rata tidak bisa menyesuaikan dengan jadwal rektorat. Tapi ada satu kalau tidak salah, ada satu fakultas, tapi saya lupa fakultas mana itu. Apakah FADA atau FUDA, tidak tahu. Antara itulah. Dan dia tepat waktu tanggal 21 Agustus sudah dimulai perkuliahan. Kalau saya tidak bisa angkat tangan, kenapa? Belum siap secara teknis dan manajemennya. Sehingga menyebabkan akhirnya kuliah perdana itu bukan tanggal 21, tetapi tanggal 28 Agustus. Saya waktu itu sudah datang ke Serang pada tanggal 21 karena saya menganggap, oh ini kuliah, saya harus datang lebih awal. Saya tanggal 21 datang. Tapi setelah dapat informasi itu ya dulu gagal lagi nih. Ya udah saya pulang lagi. Dan kemudian saya ada acara di Serang di Pandeglang tanggal 22-nya ya saya kesana sekalian. Ya sudah, karena gak jadian, saya dah hadir di kelas. Oke lah. Tapi itu berdampak ke hari-hari berikutnya. Saya belum bisa mengikuti, belum bisa apa namanya, belum bisa kuliah tanggal 28. Ya karena kendala apa? Beberapa hal, misalnya ada hal-hal teknis tadi. Jadi saya kembali ke awal tadi. Jadi intinya sekarang gini. Jadi karena beberapa faktor penghambat menyebabkan saya akhirnya begini membuat keputusan seperti ini. Karena mepetnya waktu yang tersedia, maka terpaksa materi fikih munakat 2, fikih munakat 1 akan saya padatkan. Jadi untuk kali ini pertemuan ketiga saya akan memadatkan materi kedua dan ketiga dijadikan satu untuk hari ini. Tentu dengan segala konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nanti akan ada tugas yang dua sekaligus karena kebetulan materi pertemuan atau pertemuan ketiga dan keempat itu ada tugas. Coba nanti kalian lihat di apa namanya? Di RPS. Di situ ada keterangan bahwa pertemuan ketiga dan keempat itu ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, otomatis ya harus dikerjakan. Tapi tentu saja akan saya berikan tambahan-tambahan. Ada kemudahan-kemudahan. Misalnya jenis soalnya atau jenis tugasnya itu saya akan buat gampang. Oke, nanti akan saya jelaskan tugasnya apa saya. Tapi yang penting sekarang adalah saya akan menyampaikan materi dua sekaligus mengenai materi pertemuan kali ini. Apa itu? Pertama, materi tentang
rukun pernikahan materi kedua, dan materi ketiga yaitu tentang akad pernikahan. Oke. Dan nanti akan saya jelaskan sambil berjalan apa saja tugas yang harus kalian kerjakan untuk menghadapi tugas ini yang menyertai dalam materi 2 dan 3. Oke, saya akan tampilkan materi yang pertama. Saya jelaskan. Rukun pernikahan. Oke. Ya, saya share. Belum muncul ya. Oke, sudah muncul ya. Jadi ini ya materi kita yang pertama, yaitu rukun pernikahan. Yang akan kita pelajari itu ada dua. Pertama mendeskripsikan pengertian rukun nikah, dan yang kedua menguraikan syarat wali dan syarat saksi. Oke, rukun pernikahan memang ada banyak. Dan masing-masing para tokoh mazhab yang empat terutama ini itu berbeda-beda dalam memaknai apa saja rukun nikah. Oke, yang pertama kita lihat rukun nikah. Menurut mazhab Syafi'i, rukun nikah itu ada 5. Pertama, calon suami. Kedua, calon istri. Ketiga, wali. Empat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sirat atau ijab kabul. Atau ucapan calon suami dan ucapan wali dan calon suami. Itu mazhab Syafi'iyah. Sedangkan menurut mazhab Hambali atau Hanabilah itu sama persis antara Syafi'iyah dan Hanabilah atau Hambaliyah. Sedangkan mazhab Malikiyah sama jumlahnya tetapi ada perbedaan. Semuanya sama kecuali mahar. Kalau di mazhab Syafi'iyah itu 2 orang saksi. Tetapi untuk di mazhab Malikiyah tidak mencantumkan 2 orang saksi, tetapi mencantumkan mahar sebagai rukun nikah. Yang lainnya sama ya. Dan yang terakhir mazhab Hanafiyah memandang bahwa rukun nikah itu hanya ada 2. 1 calon suami, 2 calon istri. Atau sigat ijab dan qabul. Nah, itulah pandangan para ulama mazhab mengenai rukun nikah. Nah, sekarang kita akan bahas rukun nikah yang atau salah satu dari rukun nikah tadi, yaitu wali nikah. Siapa wali nikah ini? Atau syarat-syarat wali nikah itu apa saja? Tentu saja wali nikah itu adalah seseorang yang berasal dari unsur calon mempelai perempuan yang ditunjuk berdasarkan urutan dan kedudukannya sebagai wali. Dan dia harus melalui urutan-urutan yang paling terdekat secara nasab dengan calon istri, dengan si perempuannya, pihak perempuannya. Dan ada syarat-syarat wali itu. Pertama, wali itu harus laki-laki. Kedua, harus muslim. Ketiga, baligh. Keempat, berakal. 5, adil dan atau tidak fasik. Ini tidak fasik itu berarti harus adil. Tidak boleh walinya itu tidak bisa atau tidak bisa menampilkan sosok keadilannya. Jadi harus adil seorang wali itu. Apa ukurannya? Ya adil itu harus menjalankan, mampu memahami ajaran agama dengan baik dan benar. Jadi ibadahnya khusyuk, lancar, lengkap, dan dia benar-benar menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Itu adil. Bukan adil dalam versi umum ya. Versi umum atau versi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan yang itu. Tetapi secara umum adil itu adalah menjalankan syariat dengan baik dan benar.
Nah, macam-macam wali kita lihat itu ada dua. Sebenarnya banyak ya wali itu, tapi saya ambil saja dua dua aspek, dua macam ini. Pertama, wali nasab, dan kedua wali hakim. Wali nikah itu ada dua, wali nasab dan wali hakim. Siapa itu wali nasab? Wali nasab adalah orang-orang yang berhak menikahkan perempuan yang berasal dari keluarganya sendiri atau keluarga dari calon mempelai perempuan. Jadi itu wali nikah, nasab, wali nasab nikah. Jadi dia berasal dari orang yang terdekat berdasarkan urutan-urutan wali akrabnya, dan dia eh, punya hak untuk menikahkan orang yang diwalikannya. Itu wali nasab. Siapa dia? Ini kita akan tengok ke kompilasi hukum Islam KHI pasal 21 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Jadi dilihat urutannya, kedudukannya berdasarkan kedekatan atau keeratan dari hubungan dengan perempuan. Nah, kita lihat di sini ya, itu ada 4 kedudukan. Nah, saya kasih tanda biru ini, saya tutupi, dan nanti silakan kalian lihat di KHI, dan itu akan saya jadikan tugas. Di situ dijelaskan mengenai kedudukan atau urutan dari wali nikah atau wali nasab yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nanti silakan kalian lihat. Akan saya jadikan tugas. Nanti di akhir akan ada penjelasan mengenai tugas. Ini juga pasal 22 menyebutkan tentang wali nikah, kondisi wali nikah nasab, termasuk juga wali hakim. Nanti akan ada penjelasan. Nah, sekarang wali hakim. Apa itu wali hakim? Yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, yang kemudian dia bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Jadi ini adalah sosok wali yang secara khusus diangkat oleh penguasa atau sultan, atau dalam hal ini dalam konteks Indonesia adalah Menteri Agama, untuk bertugas selaku orang yang menikahkan atau wali atau pihak yang berwenang mengganti kedudukan wali nasab sebagai wali hakim. Dia punya hak juga untuk menikahkan. Orang ini secara khusus diangkat oleh pemerintah atau sultan, penguasa, untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Tapi dia tidak punya hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Tidak ada hubungannya. Nah, siapa dia? Nah, ada beberapa kategori yang bisa dilakukan ketika seorang perempuan itu tidak memiliki wali. Atau calon mempelai perempuan itu punya punya kesempatan untuk menikah dengan orang lain, tapi dia mengalami hambatan dengan wali nasabnya ini. Dan dia bisa minta wali hakim kepada pemerintah, kepada penguasa. Siapa dia? Pertama, tidak memiliki nasab sama sekali. Kedua, wali hilang atau tidak tahu keberadaannya. Kemudian walinya jauh sejauh minimal 92,5 km. Jauhnya kalau dihitung dari kondisi yang ada di Serang misalnya, dari Serang 92 km ke arah mana? Misalnya ke arah barat atau ke timur, ke arah
Ya Jakarta. Itu minimal ya, minimal Jakarta. Ya berarti apa? Kalau dia masih di Serang, sama-sama Serang itu nggak bisa. Kenapa? Akses perjalanan darat maupun akses informasi atau akses komunikasi masih lancar, masih bisa diakses, masih bisa dilalui. Jadi tidak bisa. Ya minimal 92 kilometer. Misalnya daerah Padang itu jauh itu ratusan kilometer dengan Serang, atau Palembang atau Lampung. Tapi Lampungnya agak ke atas ya, agak ke sekitar Liwa itu, atau ada arah dekat Batu Raja itu. Kemudian walinya sedang menjalani masa tahanan atau sedang di penjara. Dan karena di penjara tidak boleh dijumpai, tidak boleh dibesuk, tidak boleh ditengok. Kenapa? Mungkin aja dia kasus terorisme misalnya. Nah, itu nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa diakses, nggak bisa ditemui, segala macam, ya bisa menggunakan wali hakim. Kemudian yang kelima, wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Jadi itu ya yang disebut dengan wali hakim. Dan wali secara keseluruhan, baik wali hakim maupun wali nasab. Nah, berikutnya adalah saksi nikah. Kita akan bahas juga sedikit tentang rukun nikah, saksi, dua orang saksi. Nah, ini saya ambil dari apa itu dari pendapatnya Abdul Rahman Al-Jazzi dalam kitabnya Kitabul Fiqhi Alal Madzahibil Arba'ah juz 4 halaman 20 disebutkan. Siapa itu wali? Siapa itu saksi? Yaitu seseorang yang menjalani fungsi persaksian ya eh, dalam sebuah akad pernikahan. Dan disebutkan wa aqallu nisabi syahadati fin nikahi isnani fala tasihhu biwahidin. Dan paling sedikit ukuran persaksian dalam pernikahan itu ada dua orang paling sedikit. Jadi kalau satu fala tasihhu tidak sah pernikahannya, saksi pernikahannya dengan satu orang saja tidak sah kalau cuma satu. Harus dua. Jadi harus ada dua dan harus ada laki-lakinya. Jadi saksi itu harus berasal dari pihak laki-laki. Entah itu pihak laki-laki itu dianggap sebagai pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Pokoknya unsur laki-laki. Disebutkan wala yustaratu fihi ma ayyakuna dzakaraini bal tasihu bi rajulin wa imra'ataini. Nah, tidak disyaratkan fihi ma di dalam keduanya, dalam kedua eh, laki-laki, dua saksi itu ain yakuna dzakaraini bal tasihu bi rajulin wa imra'ataini. Oke, ya berikutnya syarat syarat nikah itu syarat saksi nikah itu berarti apa? Wa yustaratu fi syuhudi khamsatu syurutin. Syaratnya itu ada 5. Pertama al-aqlu, orangnya berakal. Kedua wal bulughu dan baligh. Wal khurriyatu orangnya merdeka atau orangnya bukan budak. Kalau sekarang kan tidak ada ya sudah berarti sudah hangus itu saat yang ini. Tapi harus ada syarat merdeka. Warabiu al-Islam, yang keempat orangnya beragama Islam. Dan yang kelima wasyartul khamis minasyurutil muta'alliqati bisyudi ayyasma'a kalamal aqidaini ma'an. Syarat kelima adalah mendengarkan keduanya saksi kalamal aqidaini, ucapan dua orang yang berakad. Siapa?
wali dan calon suami ma'an bersamaan. Jadi didengarkan ucapannya apa? Saya terima, saya kawinkan. Walinya ngomong gitu. Saya kawinkan, nikah, kawinkan kau dan saya nikahkan engkau, wahai Ali, dengan anak saya bernama siapa? Fulanah binti Fulan dengan mahar sebesar 1 unit sepeda motor tipe Honda Supra X CBS ISS misalnya, warna merah, dibayar tunai. Nah, kalimat-kalimat seperti itu tadi terdengar dengan jelas oleh kedua saksi. Jadi kalau misalnya ada hambatan dalam pendengaran, ada hambatan dalam menyimak ucapan wali dan calon suami, maka itu tidak memenuhi syarat, maka tidak diterima persaksian dari dua orang saksi ini. Jadi syaratnya harus mendengarkan. Berikutnya, ini sudah sama tadi ya. Kemudian dilihat di KHI. Pasal 24, 25, dan 26 itu menjelaskan tentang aturan-aturan saksi nikah. Jelas ya? Nah, itulah rukun nikah. Lalu yang bagaimana Pak? Tadi kan ada rukun nikah juga terkait apa tadi? Terkait yang lain. Misalnya kalau di Syafi'iyah ada keterangan rukun nikah itu 5. Selain wali, saksi, ada juga calon suami, calon istri, dan sigot. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, untuk penjelasan mengenai apa? Mengenai tadi tentang saksi, tentang rukun nikah yang lain akan dijelaskan di materi yang lain. Jadi itu ya tadi materi kita yang pertama yang akan dibahas pada hari ini, yaitu rukun nikah. Dan saya sudah menjelaskan sekilas tadi mengenai tugas. Nanti lebih lengkapnya akan saya jelaskan setelah ini. Berikutnya adalah materi ketiga. Tadi materi kedua rukun nikah. Berikutnya materi ketiga adalah akad pernikahan. Oke, saya tampilkan dulunya. Akad pernikahan. Nah, ini dia. Belum muncul ya. Oke, sudah muncul. Akad pernikahan. Pembahasannya adalah menerangkan macam-macam sigot pernikahan. Dan kedua, menjelaskan perbedaan ulama tentang sigot nikah. Sekarang kita pindah dulu ke pengertian ijab. Sigot itu sebenarnya sebuah diksi bahasa Arab yang menunjukkan adanya dua makna di dalamnya. Ya, pertama, sigot itu ijab, isinya ijab, dan yang kedua adalah qabul. Nah, apa itu ijab qabul? Nah, sekarang yang pertama, ijab dulu. Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Pernyataan ucapan pertama yang diucapkan oleh pihak perempuan. Siapa dia? Wali. Sedangkan qabul kebalikannya adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan kerelaan dan persetujuan. Siapa? Calon suami. Jadi ijab itu wali, qabul itu calon suami. Nah, kita lihat di kitab Wahba Az-Zuhaili halaman mana berapa tadi? Oh iya, belum muncul ya. Halaman 37 disebutkan wa kullu minal ijabi wal qabuli, setiap ijab dan qabul itu qad yakunu lafdon wa qad yakunu kitabatan au isyaratan. Jadi ada 3.
bentuk kalimat ijab qabul itu pertama kadang berbentuk lafaz atau ucapan, lafaz itu ucapan, kadang berbentuk tulisan, dan yang ketiga berbentuk bahasa isyarat. Jadi bisa berbentuk ucapan, bisa juga berbentuk tulisan, dan berbentuk bahasa isyarat. Nah sekarang wa alfadu, ini dilewatkan aja. Wa alfadu ijabi wal qabuli, lafaz-lafaz ijab qabul itu minha pertama ya. Adapun macam-macam lafaz ijab qabul itu pertama minha ma huwa muttafaqun ala inqaliz zawajibihi, ulama sepakat apa namanya lafaz tersebut bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Sedangkan yang kedua, wa minha ma huwa muttafaqun ala adami inqaliz zawajibihi, ulama sepakat kalimat tersebut tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Dan yang ketiga adalah minha ma huwa mukhtalafun fihi, ulama berselisih pendapat. Ini ada tiga ya, disepakati bisa menjadi lafaz akad nikah. Kedua, disepakati tidak bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Dan yang ketiga, ulama berselisih pendapat. Yang pertama kita bahas dulu. Wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala inqadhiz zawaji biha. Lafaz yang ulama sepakat bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu? Pertama, angkahtu, zawwajtu, angkahtu, zawwajtu. Lafaz saya nikahkan dan saya kawinkan. Saya nikahkan dan saya kawinkan, itu yang disepakati. Bisa itu, boy. Yang kedua adalah wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala adami inqadhiz zawajibiyah. Lafaz yang ulama sepakat lafaz ini tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Apa itu? Fahyal lati la tadullu ala tamlikil aini fil hali wala ala baqail milki muddatal hayati, yaitu lafaz yang tidak menunjukkan atas kepemilikan atas suatu benda seketika itu juga, dan juga tidak menunjukkan atas kekalnya hak milik selama hidup. Apa saja lafaz itu? Pertama, al-ibahah, membolehkan. Jadi kalau misalnya sigot ijab kabulnya bukan saya nikahkan tapi saya bolehkan, itu tidak bisa. Atau i'arah, saya apa? Pinjamkan, tidak bisa. Ijarah, saya sewakan, tidak bisa. Mut'ah, saya persilakan untuk menikmati, tidak bisa. Wasiat, saya wasiatkan, tidak bisa. Warahan, dan saya gadaikan, tidak bisa. Wal wadiah, saya titipkan, tidak bisa. Kenapa? Semua kalimat-kalimat tersebut tidak menunjukkan kekekalan atau tidak menunjukkan langsung seketika bisa dimiliki saat itu juga. Jadi ulama sepakat itu tidak bisa. Dan yang terakhir adalah ulama berbeda pendapat apakah lafaz ini bisa dijadikan lafaz akad nikah atau tidak. Apa saja itu? Itu lafaz al-bay'u, ini al-hibah, as-shadaqah, awil atiyah, atau yang lain yang menunjukkan bahwa kalimat ini tidak menunjukkan kepemilikan saat itu juga, atau kepemilikan secara otomatis, atau kekekalan hak milik selama hidup. Jadi tidak bisa. Ulama beda pendapat. Kalimat jual beli, hibah, hadiah, sedekah, atiyah, pemberian. Misalnya kalimat saya jual, dijawab sama siapa? Saya calon suami saya beli, nah tidak bisa. Ada perbedaan ulama. Atau hibah, saya hibahkan, atau saya terima hibahnya, saya sodakohkan, atau saya berikan.
Itu ada perbedaan pendapat. Apa pendapat para ulama? Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, kalimat itu bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Tapi dengan syarat ada niat. Bisyarti niyatin atau dengan syarat niat. Harus ada niat. Niat apa ya? Niat nikah. Walaupun kalimatnya jual beli. Saya jual dan saya beli. Niatnya bukan jual beli tapi niatnya menikah. Au qarinatin atau petunjuk tadullu ala zawaji yang menunjukkan adanya pernikahan. Misalnya kabayanil mahri wa ihdorin nasi wa fahmi syuhudil maksuda. Adanya mahar misalnya disebutkan saya jual anak saya dengan mahar. Nah, ada ucapan maharnya, ada kalimat maharnya. Atau apa? Ada orang yang diundang, misalnya ada hadirin, ada kerabat dan lain sebagainya. Wa fahmi syuri atau saksinya paham bahwa itu bukan jual beli, tapi niatnya nikah. Nah, ada alasannya. Kalau misalnya ada niat atau ada indikasi terjadi pernikahan, bukan sekedar yang diucapkan, maka sah menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah. La yanaqidu zawaju biha. Tidak sah. Kalimat bay'un, hibatun, sodakotun, altiyah dijadikan lafaz dalam akad nikah. Kenapa? Karena yang pas hanya kalimat nikah dan tazwij. Nikah dan tazwij saja. Angkah tuka wa zawwatuka. Nah, itulah pandangan para ulama mengenai apakah lafaz bay'un, hibatun, sodakotun, dan atiyatun itu bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah atau tidak. Jadi ada tiga. Yang pertama disepakati bisa, kedua disepakati tidak bisa, dan yang ketiga perbedaan pandangan ulama. Nah, oke. Berikutnya adalah saya akan memberikan kalian tugas yang kedua dari tugas sebelumnya. Yang pertama tadi sudah. Tugas kedua adalah ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menjawab 3 pertanyaan. Pertama ini, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Bahasa selain bahasa Arab. Kedua, Kedua adalah ini dia. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar? Kemudian yang ketiga, bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Nah, silakan kalian jawab dengan memberikan jawaban sesuai dengan yang ada dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili. Dan saya sudah lampirkan di sini ya, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Jadi tidak perlu repot-repot buka kitab Wahbah Az-Zuhaili. Sudah saya siapkan di halaman ini, di modul, di lembaran modul. Ada keterangannya nih, bakal saya kasih garis bawah. Jawabannya begini. Ya. Silakan kalian baca. Jadi intinya untuk tugas materi kali ini ada 2. Pertama tugas tadi apa itu? Menjawab pertanyaan mengenai pasal 21 KHI, dan yang kedua adalah menjawab 3 pertanyaan. Jadi semuanya menjawab pertanyaannya. Oke, saya akan tampilkan dulu tugas yang kedua. Oke, saya tampilkan ya. Tugas kedua apakah itu? Oke, lihat. Tugas 2, ini dia. Oke. Tugas 2 menjelaskan pasal 21 KHI tentang kelompok wali nasab. 1. Jelaskan bunyi pasal 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Dan yang kedua, jelaskan maksud dari 4 kelompok wali nasab itu. Dan berikut contohnya.
Maksudnya gimana? Maksudnya ya, sebutkan dulu yang saya tutup biru tadi. Oh, satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Kemudian yang kedua jawab, maksudnya apa yang dimaksud kalimat itu? Jadi kalian menjelaskan, oh maksudnya adalah begini-begini. Contohnya siapa? Ya begini. Jadi kalian berikan contoh dan jelaskan maksudnya. Jawab tugas dua ini. Dan ingat, tugasnya individual bukan tugas kelompok. Semuanya ya, tugas dua dan tugas tiga itu individual bukan tugas kelompok. Dan tagihannya untuk tugas dua berbentuk resum. Nah, semuanya sama ya, bukan 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 tugas lain, tapi resum. Kerjakannya di MS Word atau Word. Kemudian batas akhir pengumpulan untuk tugas 2 itu hari Jumat tanggal 29 Oktober. Bukan Oktober, September. Maaf, salah ini. September 2023. September ya? Oke ya. 29 September jam 8 pagi. Saya kasih kemudahan karena kan 2 ya. Mungkin agak sedikit berat bagi kalian ketika mengerjakan tugas, maka saya beri tambahan waktu. Harusnya dikumpulkan minggu depan hari Selasa, karena kan 1 minggu ya, dihitung dari 1 minggu, harusnya dikumpulkan hari Selasa tanggal 26. Tapi saya kasih rukhsah, saya kasih dispensasi dengan cara apa? Saya kasih bonus tambahan waktu. Jadi 3 hari ini ya, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu rukhsahnya untuk memudahkan kalian mengerjakan tugas ini saya rapel 2 sekaligus. Nah, itu tugas kedua. Nah, berikutnya tugas ketiga. Saya tampilkan ya. Tugas 3. Tugas 3 ini dia. Nah, tugasnya adalah menjawab 3 soal. Jadi semuanya menjawab pertanyaan. Kalau tadi tugas 1, tugas 2 itu ada 2 pertanyaan. Sekarang tugas 3 itu menjawab 3 pertanyaan. 1, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Kedua, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar? Dan yang ketiga, bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Jawabannya silakan kalian lihat di kitab Wahbah Az-Zuhaili dan saya sudah lampirkan di modul yang akan saya bagikan nanti. Tinggal kalian terjemahkan. Maksudnya apa? Oh, begini. Jawab saja. Langsung tugas 3, soal 1, jawabannya apa? Soal 2, jawabannya apa? Soal 3, jawabannya apa? Dan ingat, sama seperti tugas 2, kerjakan dulu secara individual, kemudian kerjakan di MS Word, kemudian batas akhir. Kalau tadi kan Jumat. Untuk tugas 3, batas akhirnya adalah hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, tambah 1 hari lagi, jadi 4 hari, jam 08.00. Jadi tolong diingat, ada bonus tambahan hari untuk mengerjakan tugas 3. Pengumpulannya tambahan 4 hari. Ini untuk memudahkan kalian ya, biar tidak terlalu capek. Mungkin harus menerjemahkan dulu, baru dikerjakan. Untuk mengerjakannya kan butuh ekstra pengetahuan, ekstra tambahan waktu. Jadi saya kasih tambahan hari. Dan tolong jangan terlalu banyak mengeluh ya, supaya dengan begitu kalian bisa mengerjakannya dengan penuh semangat. Nah, diperhatikan baik-baik hari, tanggal, dan jam batas pengumpulannya. Nah, itulah penyampaian materi saya untuk kali ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena dengan terpaksa materi 2 dan 3 saya rapel jadi 1 pada hari ini, pada materi perkuliahan pertemuan ketiga. Jadi saya kumpulkan. Kenapa? Ini mengingat
waktu yang terbatas karena sesaat lagi tidak lama lagi kita akan melaksanakan UTS. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan memaklumi kondisi yang ada ini. Aslinya ya kalau memang seharusnya normal ya biasa satu. Andai kata dulu kita ikuti jadwal dari rektorat tepat waktu, saya yakin semuanya normal, tidak akan ada terpaksa ngumpulin materi sekaligus di satu waktu, semuanya bisa normal. Aslinya kan memang normal nih. Durasinya normal, 7 pertemuan sebelum UTS. Tapi karena kita tidak punya waktu yang cukup, ya sudah. Ini dengan terpaksa saya harus rapel. Karena kalau tidak begitu ya bisa molor nanti UTS-nya. Dan kemungkinan nanti UTS-nya tidak tepat sesuai jadwal. Tanggal 2 Oktober. Kemungkinan saya baru ke Serang ya tanggal 9 Oktober. Dan mungkin di saat itu kita akan melaksanakan UTS hari Selasa tanggal 10 Oktober. Ya. Ya mudah-mudahan walaupun kondisi darurat seperti ini ya semua bisa berjalan dengan baik. Kita tetap semangat, tetap happy dan happy-nya itu tunjukkan dengan semangat mengerjakan tugas. Karena itu bagian dari saling berbagi pengetahuan. Anda menerjemahkan itu kan juga belajar. Oh iya, oh ternyata menurut mazhab ini begini-begini. Ulama ini mengatakan boleh, nah segala macam. Itu juga transfer pengetahuan ya. Disadari atau tidak, itu model pembelajaran dewasa. Jadi ya, itu juga bagian dari perkuliahan. Baik, saya kira cukup materi kita pada hari ini. Terima kasih dan saya ucapkan alhamdulillah kalian bisa mengikuti dengan baik. Dan saya mohon maaf sekali lagi karena waktunya mepet, baru saya buat video ini pada malam hari ini. Karena keterbatasan yang saya sudah sebutkan tadi di awal. Oke, saya kira cukup. Dan jika misalnya ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian layangkan pertanyaannya dengan cara ketik di kolom komentar yang ada di postingan video di Google Classroom. Atau mungkin bisa kalian langsung tulis di kolom komentar yang ada di channel YouTube saya dalam video ini. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.